Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kozin Barudin, NPM 19071010046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tindak pidana khusus. Mari kita simak. Berbicara mengenai tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP. Terdapat perbedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, yakni ada 3. Yang pertama, hukum pidana secara cakupan berlakunya, yakni perbedaan yang paling mendasar yang diakui adalah di mana peraturan itu dilakukan, apakah itu dalam kitab kodifikasi atau KUHP atau di luar kitab kodifikasi atau undang-undang atau peraturan lainnya. Perbedaan yang kedua yakni di mana letak kekhususannya pada subjek tertentu. Mengingat itu tidak hanya ada di dalam atau di luar KUHP, tetapi ada pembedaan berikutnya, yaitu letak subjeknya. Ketika subjeknya itu tertentu atau khusus, maka itu disebut sebagai tindak pidana khusus. Tetapi ketika subjek tersebut umum walaupun berada di luar KUHP, maka dia masuk dalam tindak pidana umum. Itu merupakan pembedaan yang kedua. Pembedaan yang ketiga yakni terkait dengan pengecualian di dalam pasal 103 KUHP. Di dalam pasal 103 KUHP disebutkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan ketentuan buku 1 KUHP sepanjang dapat diberlakukan dalam kitab atau undang-undang lainnya di luar KUHP, maka dimaksud sebagai tindak pidana umum. Akan tetapi ketika ada pengaturan khusus di luar buku 1 KUHP terdapat tindak pidana tertentu, maka disebut sebagai tindak pidana khusus. Dapat diartikan butuh perlakuan khusus, pengecualian khusus, bahkan butuh syarat-syarat tertentu, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Setelah dijelaskan mengenai tindak pidana khusus, di sini saya akan memberikan contoh. Tindak pidana khusus yakni TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Apa sih tindak pidana perdagangan orang itu? Pada dasarnya, aturan khusus tentang perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam TPPO ini subjeknya meliputi 1. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. 2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Terdapat contoh kasus tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor putusan 882K/Pitsus/2018. Menyatakan terdakwa Agus Prayitno alias Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
turut serta melakukan perekrutan penampungan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia. Sesuai dengan kesaksian saksi, korban diberangkatkan ke Jakarta ke tempat penampungan milik perusahaan terdakwa sebelum disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan pembantu rumah tangga. Maka dari itu, terdakwa dipidana dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, junto pasal 55 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 120 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Beberapa contoh kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia beserta data-datanya. Thanks for watching and see you in the next video.